Salah satu saksi dari agen PT Trimitra Jaya Raya yaitu Johan Surbakti menanggapi pertanyaan penasehat hukum terdakwa. Saksi mengaku, yang ditawarkan PT Corpus Prima Mandiri terhadap nasabahnya Bambang yakni promissory note yakni jaminan jangka panjang. Pengakuan saksi lainnya, yakni yang disampaikan Kristiono Gunarso sebagai terdakwa yaitu jaminannya adalah seluruh aset dari perusahaan namun di perjanjian tidak tertulis secara spesifik. Saksi juga membeberkan terhadap calon nasabah bahwa produk promissory note dan dana yang ditanamkan ke PT Corpus Prima Mandiri berbeda dengan deposito. Saksi juga mengakui, jika PT Corpus Prima Mandiri memberikan suku bunga lebih tinggi daripada bank-bank lainnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Jagat Arta TV melaporkan. Saksi Johanna Nanta. Iya Pak. Tadi di awal saksi dengar suara saya jelas. Dengar Pak. Tadi di awal saksi menyampaikan bahwa produk yang ditawarkan oleh Corpus itu adalah PN dan NPN. Betul. Menjelaskan PN itu merupakan surat pengakuan utang dari Corpus dan NPN itu merupakan jangka panjang dengan jaminan. Iya Pak. Apakah ada nasabah yang menggunakan produk NPN dari Corpus? Maksudnya nasabah saya? Iya, nasabah Bapak. Untuk nasabah saya, jika saya tidak salah hanya Pak Bambang. Kalau tadi saksi menjelaskan MGN itu ada jaminannya, jaminannya apa itu Pak? Untuk yang disampaikan oleh Pak Kris sendiri itu adalah jaminan dari seluruh aset perusahaan. Jaminan itu diberikan pada saat izin? Jaminan aset tersebut diberikan pada saat kapan Pak? Apakah pada saat akad perjanjian atau pada saat kapan Pak? Setahu yang saya tahu jaminan itu dalam tertulis tapi tidak diserahkan secara langsung di depan atau bagaimana juga setahu tidak seperti itu. Apakah ada perjanjian terpisah mengenai jaminan tersebut? Untuk yang hal ini setahu yang saya tahu itu tidak ada perjanjian terpisah, hanya kalau salah itu hanya tertulis di dalam surat buybacknya. Untuk nasabah saksi, jaminannya apa? Tertulis di situ adalah aset seluruh perusahaan, tidak tertulis secara spesifik, Tidak dirinci. tidak dirinci. Terus selama saksi bekerja di PT Corpus, apakah Trimitra, saksi ini kan freelance di Corpus ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Apakah nasabah saksi, apakah ada yang pernah meminta atau melakukan penarikan uang sebelum jangka waktu berakhir? Sebelum masa waktu berakhir, setahu saya tidak ada Pak. Yang dari nasabah Bapak tidak ada ya? Dan nasabah saya tidak ada. Terus kemudian tadi saksi menyampaikan Bernadita Alamsyah itu pernah menyampaikan kepada Pak Bambang jangan ditambah lagi. Betul. Keterangan tersebut saksi ketahui dari mana? Keterangan itu saya ketahui langsung dari Mbak Gita setelah almarhum meninggal. Oh, diceritakan oleh. Iya, betul. Artinya Mbak Gita menceritakan ke saya seperti itu pada di rumah tangga mereka. Izin yang mulia. Ya, silakan lanjut. Saudara saksi tadi kan menjelaskan tentang PN ya. PN itu adalah pengakuan utang. Selama ini saudara saksi dalam memberikan penjelasan ke calon-calon nasabah itu, apakah juga menjelaskan seperti itu bahwa PN produk yang ditawarkan oleh Corpus ini apa? Yang saya jelaskan kepada customer saya dan biasa saya selalu didampingi oleh pihak PJR atau Pak Kris sendiri sesuai dengan apa yang ada di brosur yang mulia.
juga dijelaskan bahwa PN ini berbeda dengan deposito. Betul, yang harus kita tekankan kepada customer adalah PN itu atau MTN itu jelas berbeda dengan deposito. Bisa saudara saksi jelaskan apa perbedaannya? Baik, sejauh yang saya ingat, yang selalu dijelaskan oleh Pak Tano ataupun Pak Kris, mereka selalu menyatakan bahwa untuk penempatan dana di korpus ini memiliki tingkat resiko yang berbeda dan sifatnya itu juga berbeda dengan penempatan di deposito bank. Seperti itu yang mulia. Waktu bertemu dengan Pak Alamsyah pada 2018 ya? Baik. Pada 2018 itu apakah saudara saksi sudah pernah memberikan penawaran terkait PN atau MPN ini ke Pak Alamsyah? Baik, pada 2018 itu saya tidak pernah dan belum pernah dengar tentang korpus, dan waktu saya bertemu dengan Pak Alamsyah itu hanya untuk hello saling bersapa saja. Mulai kapan saudara menawarkan tentang produk PN ini ke? Setelah saya keluar dari Bank Permata yang mulia. Boleh disampaikan tahunnya? Saya keluar itu dari Bank Permata di September 2019. 2019 itu sudah menawarkan ke Pak Alamsyah ya? Betul. Pada saat memberikan penawaran ke Pak Alamsyah, apakah saudara juga menjelaskan dengan manajemen resikonya tentang PN ini? Apakah perbedaannya PN dengan deposito? Apakah juga saudara saksi menjelaskan hal ini? Untuk detail seperti itu sudah tertera di brosur yang diberikan kepada kami, seperti apa manajemen resikonya, resiko yang timbul segala macam. Nah, di awal itu saya yang memberikan surat tersebut, tetapi mulai masuk ke detailnya itu setelah Pak Bambang dengan Pak Kris bertemu muka, lalu mulai ada diskusi melalui Zoom ataupun melalui telepon. Secara eksplisit saudara juga mendengar atau saudara juga menjelaskan? Lebih banyak saya mendengar yang mulia. Tapi tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa PN dengan MTN ini sama halnya dengan deposito. Apakah saudara pernah mendengar seperti itu? Tidak ada, selalu dinyatakan dengan jelas bahwa deposito di bank berbeda dengan penempatan di sektor swasta. Setahu saksi, apakah dengan menetapkan bunga 11% terhadap PN ini, apakah make sense dengan resiko yang resiko yang mungkin timbul dalam penanaman modal atau penempatan dana terhadap PN ini? Menurut yang selalu saya dengar dari Pak Kris itu dinyatakan itu make sense karena dari dana yang terkumpul itu Pak Kris dalam bentuk pengalaman di korpus Petro memberikan kredit jangka panjang dengan bunga lebih tinggi sehingga angka 11-12% itu menurut Pak Kris itu layak. Apakah saudara saksi tahu bahwa secara konkret dan detail 11% itu masih ada persen lagi untuk saudara atau pendapatan dari untuk saudara? Saya mengetahui yang mulia. Kalau boleh bisa dijelaskan perhitungan persen yang dikeluarkan untuk setiap nasabah yang yang menempatkan dananya di PT Corpus itu apakah di atas 11% dengan perhitungan komisi yang saudara dapatkan? Lebih clear tanya ini Corpus memberikan keuntungan 11% itu hanya untuk nasabah saja. Tapi apakah saudara mendapatkan komisi dari 11% itu atau di luar dari 11% itu? Di luar dari 11% yang mulia. Kalau boleh tahu, apakah saudara tahu perhitungannya sampai berapa persen? Saat itu saya diberikan jika tidak salah 14% yang mulia. Artinya masih di bawah nilai yang dikeluarkan oleh PT Corpus begitu.
keuntungan 11% ini? Artinya seperti ini, dari 14% itu sebagai modal, lalu perhitungannya adalah modal dikurangi dengan bunga yang diberikan kepada customer, itulah yang menjadi fee kepada kami. Berarti semakin kecil keuntungan yang ditawarkan ke nasabah, maka semakin besar yang Anda dapatkan itu. Seperti itu yang mulia. Di sini saudara kan ada beberapa nasabah yang saudara pegang ya, ada 7 orang. 7 orang. Benar ya? Ada Frederikus Santoso, Felix Ciptadi, Lucy, Mayana Indrani, Sendiani, Wibin. Betul ya? Betul ya mulia. Setahu saksi, ini sejak kapan bergabung dengan PT Corpus? Yang pasti semuanya itu di atas bulan Oktober 2019 yang mulia. Rata-rata di atas bulan Oktober ya. Apakah dari ke 7 ya, selain dari Pak Bambang Alamsyah, mendapatkan keuntungan atau mendapatkan persentase yang telah diperjanjikan dalam PN itu selama 2019 sampai dengan 2020? Artinya sampai beberapa bulan ke depan setelah penempatan, para customer ini mendapatkan bunga. Ada tidak dari 6 customer ini yang melakukan penarikan secara total? Tidak ada yang mulia. Seluruhnya tidak ada ya? Betul. Setahu saksi, pada saat pertemuannya Pak Kris dengan Pak Alamsyah, ada tidak iming-iming dari Pak Kris yang mengatakan menjelaskan bahwa keuntungan daripada BN ini tidak jauh beda dengan bank atau bualan-bualan yang mungkin tidak masuk akal menurut saudara saksi? Yang dijelaskan Pak Kris biasanya sesuai dengan apa yang ada di kertas prospektus penawaran ataupun lainnya yang mulia. Menurut saksi pada saat ini kan ada beberapa kali ya Pak Alamsyah ini melakukan penanaman transaksi modalnya ini ya. Mulai dari pertama sampai dengan yang terakhir bulan Juli 2020 ini, apakah selalu dijelaskan kepada Pak Alamsyah bahwa ini bukan penanaman modal semacam deposito atau yang lain, tapi pengakuan hutang? Apakah selalu diberikan penjelasan seperti itu? Kurang lebih seperti itu yang mulia. Dan Pak Alamsyah mengetahui secara konkret ya bahwa ini adalah yang mulia. BN ini adalah pengakuan hutang yang notabene mempunyai high risk high return lah hitungannya ya. Betul yang mulia. Pernah tidak saudara memberikan penawaran kepada Pak Alamsyah ini terkait dengan produk-produk lain dari PT lain? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah sama sekali. Tidak. Apakah saudara juga tidak pernah mendengar produk PN di PT-PT lain atau PT lain memberikan penawaran terkait dengan PN atau MTN? Untuk mendengar PN atau MTN dari perusahaan yang lain, saya mendengar, tapi saya tidak pernah melakukan penawaran kepada customer. Setahu saksi, apakah tadi kan mendengar ya, ini hanya sebatas saja. Apakah saksi juga mendengar berapa sih nominal penawaran dari pihak PT-PT yang lain? Apakah jomplang dengan penawaran dari PT Corpus ini terkait dengan obat Baik, sejauh yang saya pernah dengar rata-rata itu di range 8 sampai 15% yang mulia untuk perusahaan yang lain di luar. Oke, begitu. Dan memang setahu saksi, apakah Pak Alamsyah ini dengan sadar sejak Januari 2020 dia menempatkan modalnya dananya 2,5 sampai dengan Juli 2020 3,5. Apakah Pak setahu saksi yang selalu bertemu dengan Pak Alamsyah kan ya?
Setahu saksi, Pak Alamsyah ini tidak dalam kondisi tertekan atau teriming-imingi dengan sesuatu. Untuk tertekan tidak yang mulia, karena biasanya begitu melakukan komunikasi dengan Pak Kris atau Zoom dengan Pak Kris, biasanya Pak Almarhum itu melakukan penambahan itu tidak dengan serta-merta, artinya biasa 1 minggu atau beberapa hari setelahnya. Artinya beliau pasti punya waktu cukup untuk berpikir secara jernih untuk melakukan penambahan dana. Oke, baik. Tadi kan saudara ini kan bekerja di Trimitra ya, tidak langsung dengan PT Corpus ya, saudara saksi, benar ya? Iya, yang mulia. Setahu saksi di PT Trimitra ini pastinya ada beberapa nasabah lain yang masuk di PT Corpus ya. Betul yang mulia. Setahu saksi, apakah pada tahun 2020 pada saat pandemi itu atau akhir 2019, apakah pernah terjadi rasio terkait dengan dana-dana nasabah daripada PT Corpus? Setahu saya di bulan Februari sempat terjadi penarikan, tapi menurut Pak Kris dana yang disediakan. Maksud saya ada tidak penarikan yang memang secara besar-besaran di PT Corpus? Sempat terjadi tapi bisa diatasi. Masih bisa diatasi pada waktu itu. Betul. Ada tidak setahu saksi ya? Dari PT Trimitra itu kan ada beberapa nasabah ya yang untuk PT Corpus ya. Terjadi penarikan itu, namun jatuh temponya masih belum waktunya. Ada nggak nasabah waktu itu? Bukan nasabahnya saudara saja, mungkin dari agent yang lain yang masih satu lingkup di PT Trimitra. Sepertinya ada, tapi saya tidak terlalu mengetahuinya yang mulia. Bisa dikasihkan informasi sepertinya itu, apakah ada beberapa nominal mungkin bisa disebutkan? Saya tidak mengetahuinya yang mulia. Tapi mendengar ya bahwa Hanya mendengar bahwa ada beberapa customer yang sudah jatuh tempo tapi menarik dana. itu terjadi, penarikan dana itu terselesaikan oleh PT Corpus atau tidak? Yang saya dengar itu di awal itu diselesaikan. Diselesaikan. Di awal penarikan. Baik.